Kembalinya Dewa Perang bab 731-740. Novel Tun. Bab 731. Levi mengungkapkan identitasnya, cucu dari keluarga Jones, untuk menawar proyek ini untuk saya. Setelah konferensi investasi berakhir, Sekretaris Zoe menyerahkan proposal proyek kepadanya dengan penuh semangat. Mes, Lopez, kami memenangkan penawaran. Kami memperoleh investasi. Ketika Zoe membolak-balik proposal proyek, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Itu memang proyek senilai 50 miliar investasi. Pada saat ini, Levi kebetulan masuk ke kamar. Apakah kamu mengerti? Dia bertanya sambil tersenyum. Ya, terima kasih atas bantuanmu. Zoe segera berterima kasih padanya. Namun, Levi penasaran bahwa dia tidak bertanya bagaimana dia memenangkan penawaran. Dia tidak sadar bahwa Zoe mengira dia menggunakan identitasnya sebagai cucu dari keluarga Jones untuk menawar proyek tersebut. Oke, aku akan memberitahu kakek berita sekarang. Ketika Zoe kembali ke villa keluarga hitam, hampir semua anggota keluarga sudah menunggunya. Mereka tersenyum serempak begitu Zoe memasuki rumah. Zoe, bagaimana? Tanya Meredith. Nenek, saya berhasil. Saya telah memperoleh proyek 50 miliar. Ini informasi tentang proyek itu. Ketika Zoe berbicara, dia menyerahkan dokumen itu kepada mereka. Segera, semua orang sangat gembira setelah membaca dokumen. Ini memang proyek senilai 50 miliar. Zoe, kamu benar-benar hebat. Kamu mencapainya dengan mudah. Meredith memujinya. Jadi, Nenek, kamu harus menepati janjimu. Pertama, keluarga Black, termasuk Mom dan Dad, tidak akan mencampuri hubungan antara Levi dan aku lagi. Kedua, aku akan bertanggung jawab penuh atas proyek senilai 50 miliar itu. Zoe menatap Meredith dan berkata dengan serius. Tiba-tiba, suasana di ruang tamu berubah tegang sementara semua orang tampak agak cemberut. Zoe terkejut begitu dia melihat perubahan itu. Apa yang sedang terjadi? Saat berikutnya, Meredith bertanya dengan rasa ingin tahu, oh, apakah saya mengatakan itu sebelumnya? Sementara itu, Zoe tercengang saat mendengarnya dari Meredith. Dia terkejut dan terdiam seolah-olah petir menyambarnya. Nenek, kamu, apa maksudmu? Bukankah kamu membuat saya berjanji? Mengapa kamu kembali pada kata-katamu? Zoe bertanya dengan tidak percaya. Zoe, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Sebaliknya, aku tidak ingat aku telah menjanjikanmu hal-hal seperti itu. Kapan aku membuat janji? Meredith menjawab dengan tenang. Pada saat yang sama, Jenny dan Logan menambahkan, itu benar, Zoe, nenek tidak pernah memberimu janji seperti itu. Lagi pula, kami di sini juga ketika kamu berdiskusi dengan nenek, dan kamu tidak pernah menyebutkan hal-hal seperti itu pada hari itu. Zoe, apakah kamu bingung? Atau apakah kamu salah mengingatnya? Maksudku, nenek tidak pernah setuju dengan hal-hal seperti itu. Lebih jauh lagi, bahkan Robert menyela, tepat sekali. Zoe, kami tidak akan membohongimu. Tapi sebenarnya kamu tidak pernah menyebutkan hal-hal seperti itu pada hari itu. Hahaha, sejak keluarga kulit hitam berkata dengan suara bulat, Zoe tertawa miris. Dia memutuskan untuk tidak berdebat dengan mereka lagi. Bab 732. Lebih penting lagi, dia tidak akan pernah memenangkan pertengkaran karena semua anggota keluarga hitam bersaksi bahwa Meredith tidak pernah berjanji padanya. Apa yang harus saya lakukan? Pada saat ini, sikap Robert dan Meredith bertentangan dengan kesannya terhadap mereka. Dia baru menyadari sekarang bahwa mereka sama dengan kakek, dan sampai batas tertentu, jauh lebih tak tahu malu daripada dia. Bagaimana mereka bisa menipu saya untuk mendapatkan proyek? Mereka tidak memperlakukan saya sebagai anggota keluarga mereka sama sekali. Sekarang, dia mulai mengerti mengapa Levi memilih untuk tidak mengakui keluarga Jones sebagai keluarganya. Lagi pula, semakin menonjol keluarga itu, semakin dingin hati orang-orang itu. Zoe mencibir, Nenek, aku tidak pernah mengira kamu akan melakukan hal seperti itu. Cucumu benar-benar terkejut. Zoe, apa maksudmu? Kamu tidak menghormati orang tuamu. Logan langsung memarahi. Beraninya kamu tidak menghormati nenek. Apakah kamu ingin aku menamparkan wajahmu? Jenny juga mengancamnya. Setelah beberapa saat, Zoe memberi mereka senyum masam dan menyedihkan dan berkata, apakah kamu menghentikanku untuk mengatakannya bahkan setelah kalian melakukan hal yang tidak tahu malu? Kamu pantas ditampar. Begitu Jenny selesai, dia mendekati Zoe dan mengangkat telapak tangannya. Meski demikian, Zoe berhasil mengelak. Beraninya kamu melawan, teriak Jenny marah. Hentikan, sebelum Jenny ingin terus menamparnya, Meredith tiba-tiba berteriak. Karena itu, Jenny berhenti dan berdiri di samping sambil menatapnya. Kemudian, Meredith memandang Zoe dan berkata, karena kamu banyak berkontribusi pada keluarga, nenek akan mengambil jalan yang tinggi dan memaafkanmu. Tapi jangan lakukan itu lagi. Tepat sekali, kamu selalu patuh, tapi apa yang terjadi padamu hari ini? Kurasa kamu pasti telah mempelajari kebiasaan buruk dari Levi Garrison, kata Robert dengan marah. Begitu Robert mengatakannya, semua orang di ruang tamu sepertinya mengingat sesuatu. Memang, Zoe dulu sangat patuh dan tidak akan membangkang kepada kita. Kenapa dia berbeda hari ini? Setelah itu,
Zoe melirik semua orang di ruangan itu dan berkata, saya tidak menginginkan proyek 50 miliar itu lagi. Ambillah jika Anda mau, tetapi jika ada di antara Anda yang ingin ikut campur dalam hubungan antara Levi dan saya, jangan salahkan saya atas apa yang saya lakukan sebagai tanggapan. Siapa kamu sampai mengatakan hal seperti itu kepada kami? Robert dan Meredith berteriak, selama kita masih hidup, jangan pernah berpikir untuk bersama Levi. Kami akan menghentikanmu bagaimanapun caranya. Kalian semua tidak bisa ikut campur dalam masalah pribadi di antara kita berdua. Zoe melemparkan pintu dan pergi begitu dia selesai. Lihat dia, kenapa dia begitu pemarah sekarang? Akankah dia menghormati kita jika dia benar-benar bertanggung jawab atas proyek ini? Jenny tampaknya tidak senang ketika dia mengatakannya. Memang, dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada yang lebih tua sekarang. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan bersikap di masa depan. Salah satunya menambahkan. Sementara itu, Meredith dan Robert jengkel. Sialan, dia tidak akan pernah bisa bersama dengan Levi Garrison. Meredith memarahi. Setelah Zoe berlari keluar rumah, dia tidak menangis tetapi tetap tenang. Faktanya, setelah Levi kembali padanya, dia telah tumbuh dewasa dan menjadi lebih kuat secara mental. Ketika Zoe menemukan Levi, dia berkata dengan lugas, mulai sekarang, aku akan tinggal bersamamu. Levi tertegun sejenak, namun demikian, wajahnya menjadi agak pucat begitu dia merasakan ada sesuatu yang salah. Apakah mereka menggertakmu? Levi bertanya. Bab 733. Karena Levi bisa merasakan perasaannya, Zoe memutuskan untuk jujur padanya. Setelah dia menjelaskan semuanya, dia berkata dengan dingin, ayo pergi dan cari keadilan dari keluarga hitam. Kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Kurasa itu tidak perlu. Mulai sekarang, kita akan menjauh satu sama lain. Rupanya, Zoe tidak ingin kembali ke tempat yang menyedihkan itu. Kamu tidak bisa bersikap lunak pada mereka pada saat ini. Jika kamu lunak pada mereka sekarang, mereka akan menganggapnya sebagai tanda kelemahan dan melakukannya lagi. Kata Levi. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Zoe menjadi lebih bertekad setelah dia membujuknya. Jika kejadian serupa terjadi di masa lalu, Zoe akan meminta Levi untuk melepaskannya dan tidak akan berpikir untuk mencari keadilan. Sementara itu, keluarga Black sangat gembira karena bisa meraup untung senilai lebih dari 10 miliar dari proyek senilai 50 miliar itu. Selain meningkatkan kekayaannya secara drastis, keluarga juga akan menuai lebih banyak manfaat yang tidak terlihat seperti ketenaran dan pengaruh. Saya harus mengakui bahwa Zoe memang kompeten. Bagaimanapun, dia berhasil memenangkan tawaran yang tidak akan pernah bisa kita dapatkan. Sayangnya, dia tidak patuh lagi setelah terpesona oleh Levi. Jika tidak, dia akan membantu keluarga kita untuk menuai lebih banyak manfaat. Logan dan Jenny berkata dengan tidak puas. Setelah beberapa saat, Meredith juga menambahkan dengan serius, kurasa Levi Garrison kemungkinan besar telah mencuci otaknya. Oh, kenapa kamu kembali? Saat berikutnya, mereka melihat Zoe kembali ke rumah bersama Levi. Aku di sini untuk mencari keadilan. Zoe berkata dengan dingin di depan semua orang. Awalnya, dia tidak ingin mengejarnya karena tidak ada yang akan membantunya. Meskipun demikian, sekarang Levi ada di sini bersamanya, dia tidak takut lagi. Untuk mencari keadilan, hehe, kamu bahkan mendapat bala bantuan. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin membuat kekacauan di rumah kami dengan Levi Garrison? Logan dan Jenny memarahi mereka. Juga, Meredith menatapnya dan bertanya, untuk mencari keadilan. Dari siapa Anda mencari keadilan? Kapan keluarga hitam berutang keadilan kepada Anda? Itu kamu, nenek, kamu berutang keadilan padaku. Zoe berkata dengan dingin begitu Meredith selesai. Kapan aku berhutang keadilan padamu? Sementara itu, Meredith bertanya lagi dengan dingin. Aku memenuhi hal-hal yang aku janjikan padamu, tapi bagaimana denganmu? Bagaimana dengan janjimu padaku? Sebaliknya, kamu merencanakan semuanya dengan berpura-pura tidak tahu tentang janji-janji itu. Nenek dan kakek, aku menghormatimu sebagai penatua. Tapi bagaimana dengan Anda? Apakah Anda berperilaku seperti penatua ketika Anda kembali pada kata-kata Anda dan memutarbalikkan kebenaran? Dia menjawab dengan datar. Kurasa kami harus menghukummu. Logan dan Jenny bergegas ke arahnya pada saat yang sama dan ingin menamparnya. Namun, Levi melemparkan tendangan ke Logan dan membuatnya terbang bahkan sebelum dia bisa menyentuh Zoe. Karena itu, semua orang di ruang tamu terkejut dan terdiam. Ketika Jenny mengangkat tangannya, dia meraihnya dengan salah satu tangannya dan menamparkan wajahnya dengan yang lain. Beraninya kau menyentuhnya, kau meminta masalah. Karena Levi ada di sini, dia tidak akan pernah membiarkan mereka menggertak Zoe. Di sisi lain, keluarga kulit hitam masih belum mengucapkan sepatah kata pun karena mereka benar-benar terkejut. Setelah beberapa saat, beberapa dari mereka akhirnya memecah kesunyian dan berteriak, Levi, beraninya kamu memukul mereka. Tahukah kamu bahwa kamu telah melakukan kesalahan besar? Bab 734. Jenny menutupi wajahnya yang bengkak sementara Logan berjuang untuk berdiri. Setelah itu, keduanya menatap Levi dengan jahat. Levi melirik Meredith dan memarahi, kamu dan lelaki tua itu memang tidak tahu malu. Kenapa kami tidak tahu malu?
Lagi pula, siapa kamu sampai menuduh kami melakukan hal seperti ini? Meredith bertanya dengan marah. Apakah kamu mengingkari janjimu pada Zoe? Dia bertanya dengan tegas begitu Meredith selesai. Aku tidak mengingkari janji apapun. Faktanya, aku tidak pernah membuat janji seperti itu. Apalagi, semua orang di keluarga kulit hitam bisa menjadi saksiku. Meredith tampak tenang secara tak terduga bahkan ketika dia berbohong. Tepat, kita bisa bersaksi bahwa dia tidak pernah membuat janji apapun kepada Zoe. Zoe mengada-ada, tidak ada janji apapun. Anggota keluarga hitam mulai berdebat dan menegaskan bahwa Zoe mengarang segalanya. Sementara itu, Zoe hanya bisa mencibir ketika dia merasakan dinginnya keluarga Black sekali lagi. Meredith, apakah kamu berani menatap mataku? Kata Zoe dengan marah. Mengapa tidak? Meredith mencibir. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu tidak menjanjikan apapun pada Zoe. Tatap mataku dan jawablah aku dengan hati nuranimu. Apakah kamu membuat janji? Tiba-tiba, Levi menyela dan berteriak padanya dengan suara berat. Sangat mengejutkan semua orang, Meredith menjawab dengan ragu-ragu ketika dia bertemu dengan tatapan menakutkan Levi. Aku tidak menjanjikan apapun padanya. Kamu ragu-ragu. Zoe adalah cucu perempuanmu, tetapi begitukah seharusnya kamu memperlakukannya? Begitukah sikapmu sebagai seorang penatua? Apakah kamu tidak pernah khawatir nenek moyangmu akan menghukummu? Sayangnya, kamu dulu bertugas di militer. Begitukah caramu menipu cucumu sendiri? Levi mengajukan serangkaian pertanyaan dan tidak memberinya kesempatan untuk menyela. Karena Levi agak agresif, Meredith ketakutan dan terengah-engah. Saat tubuhnya menggigil, dia tidak berani menatap matanya. Kamu bahkan tidak punya nyali untuk melihatku sekarang. Kamu jelas berbohong dan merasa bersalah tentang itu. Lagi pula, Zoe sangat menghormatimu sebagai seorang penatua. Begitukah seharusnya kamu memperlakukannya sebagai balasannya? Levi terus menanyai Meredith. Sebenarnya, Meredith berusaha tetap tenang untuk menyembunyikan rasa bersalahnya sejak awal. Sekarang Levi terus memicunya dengan kata-kata, dia segera merasa panik. Karena Meredith tidak tahan dengan pertanyaan langsungnya, Robert berdiri dan berteriak, siapa kamu untuk menanyai kami? Yah, apakah kamu takut ditanyai olehku? Levi tidak bisa menahan tawa ketika dia menjawab. Mengapa kita harus takut? Sebenarnya tidak ada janji yang dibuat. Meskipun Robert berkata dengan tegas, dia mulai berkeringat dari dahinya. Keluarga kulit hitam mau tidak mau merasa bersalah karena dia terkesan memaksa dan agresif saat menanyai mereka. Secara khusus, matanya tampak setajam pisau yang bisa menembus jantung mereka dalam waktu singkat. Karena itu, banyak dari mereka yang ketakutan hanya dengan menatap matanya. Siapa kamu untuk menanyai kami? Ini adalah rumah keluarga Black. Keluar dari sini sekarang. Bailey tiba-tiba berteriak dengan marah. Itu benar, ini adalah rumah keluarga Black. Orang luar tidak punya hak untuk mengejek kita di sini. Keluar sekarang, atau jangan salahkan kami saat kami melakukan kekerasan. Pada saat ini, anggota keluarga kulit hitam lainnya juga jengkel. Bab 735. Mereka berhasil mengubah rasa bersalah mereka menjadi kemarahan dan melampiaskannya pada Levi. Hehe, tidak ada yang bisa memaksaku pergi jika kita tidak bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan malam ini. Mengingat bahwa Levi memutuskan untuk mencari keadilan bagi Zoe, dia menolak untuk menerima lebih sedikit. Zoe, apa motifmu membawa serta orang luar untuk membuat masalah di sini? Apakah kamu akan puas hanya setelah Levi Garrison membuat kekacauan pada keluarga Black? Pamela mulai mengincar Zoe, mengetahui bahwa dia ternyata lebih berhati lembut. Zoe kehilangan kata-kata. Namun demikian, Levi berdiri di hadapannya untuk menghadapi seluruh keluarga Black dan berkata, datang dan hadapi aku. Beraninya kau menggertaknya. Robert Black dan Meredith Westbrook, jika kalian berdua menolak memberi kami jawaban yang memuaskan hari ini, saya tidak akan pergi. Dia berkata dengan tegas. Baik, karena kamu tidak ingin pergi, aku akan memastikan kamu menyesali pilihanmu. Ketika Logan marah, dia segera mengangkat telepon untuk memanggil anak buahnya. Segera, lusinan pria dengan tongkat besi di tangan mereka mengepung Levi. Apakah kamu yakin bahwa kamu menolak untuk meninggalkan rumah kami? Baiklah, aku akan melumpuhkan kakimu hari ini dan membuangmu. Logan mencibir padanya. Pada saat yang sama, dia bisa membayangkan adegan berdarah di mana mereka mengalahkan Levi. Robert dan Meredith menambahkan tanpa perasaan, kalahkan dan lumpuhkan dia. Kami tidak keberatan merawatnya seumur hidupnya, persis seperti kami memelihara anjing. Ya ampun. Zoe gugup ketika dia menyadari bahwa keluarga Black serius tentang hal itu. Mereka benar-benar ingin melumpuhkan Levi. Pergi sekarang. Begitu Logan memberi perintah, semua anak buahnya bergegas ke arahnya. Sementara itu, Zoe hampir menutup matanya karena merasa putus asa dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia bisa mendengar bahwa pertarungan brutal terjadi tepat setelah dia menutup matanya. Namun demikian, sekitar 10 detik kemudian, ruang tamu menjadi sunyi. Ketika dia membuka matanya, dia melihat lusinan pria berguling-guling di lantai dan menjerit kesakitan. Di sisi lain, Levi berdiri diam dan aman dan sehat. Apakah dia sekuat itu? Selain Zoe, semua anggota keluarga Black juga terkejut. Mereka menatapnya dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Faktanya,
tidak ada yang menyangka bahwa dia akan cukup kuat untuk mengalahkan lusinan pria sendirian. Selanjutnya, Logan, yang berdiri di depan dan paling dekat dengannya, mau tidak mau menggigil. Setelah mendekatinya, Levi mengangkatnya dan melemparkannya keluar dari ruang tamu. Tulangnya mungkin patah saat dia jatuh. Saat berikutnya, Levi melemparkan tendangan dan menghancurkan meja di depannya. Jika kita tidak dapat mencari keadilan hari ini, saya akan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan semua masalah. Katanya dengan mengesankan. Sementara itu, seluruh keluarga Black tetap diam karena Levi terbukti terlalu kuat untuk mereka tangani. Namun, Robert masih mengumpulkan keberanian dan berkata dengan marah, "Jadi, apakah Anda ingin mengalahkan kami semua?" Meredith segera menambahkan, "Sentuh aku, dan kamu akan menghadapi konsekuensinya." Bahkan Bailey berani mengatakan kepada Zoe, "Zoe, kamu telah mengkhianati keluarga. Beraninya kamu mengobarkan orang luar untuk memukuli kami. Apakah kamu berpikir untuk membunuh anggota keluargamu demi apa yang kamu sebut keadilan?" Bab 736. Zoe menatap Bailey dan menjawab, "Saya tidak bermaksud melakukan hal seperti itu tetapi hanya untuk mencari keadilan. Sebaliknya, kalian mengancam dan bahkan ingin memukuli kami. Jadi, kami hanya menggunakan hak untuk membela diri sebagai hasilnya." Titik petik 2. "Cukup, sepertinya kamu telah dicuci otak sepenuhnya oleh Levi Garrison." Meredith kesal dan melanjutkan, "Keadilan. Tidak mungkin, saya akan mengatakan ini sekali lagi, saya tidak pernah menjanjikan apapun kepada Anda. Sebaliknya, Anda membuat semuanya sendiri. Sekarang, saya memerintahkan Anda untuk meninggalkan rumah kami bersama dengan orang luar. Ini bukan tempat bagimu untuk membuat masalah." Setelah bertemu dengan tatapan Levi, Zoe berkata dengan tegas, "Kita bisa pergi hari ini dengan beberapa syarat. Pertama, keluarga Black harus berjanji bahwa itu tidak akan pernah mengganggu hubungan antara Levi dan aku. Kedua, aku akan bertanggung jawab penuh atas 50 orang. Proyek miliaran dolar. Bermimpilah, ini tidak mungkin, kami tidak akan menyetujuinya." Robert menjawab dengan sombong, "Pertama, proyek senilai 50 miliar itu milik keluarga Black dan tidak ada hubungannya denganmu. Kedua, kami akan menghentikanmu menikahi Levi Garrison bagaimanapun caranya." Namun, Levi menjela sambil tersenyum, "Ya, aku punya cara untuk mencari keadilan." Setelah itu, dia menyeret Logan kembali ke ruang tamu dan bergerak ke arah mereka. Apa yang ingin kamu lakukan?" Meredith dan yang lainnya ketakutan setengah mati. "Seperti yang saya katakan, kekerasan bisa menyelesaikan semua masalah." Levi menyeringai. Saat berikutnya, dia menendang kaki Logan dan mematahkan tulangnya. Logan tampak garang dan menjerit kesakitan. Pada saat ini, seluruh keluarga kulit hitam panik. "Kamu, jangan bertindak sembarangan," Robert menasihatinya. Mengingat bahwa Levi kejam, mereka sangat takut dengan konsekuensinya. Namun, karena mereka masih menolak untuk menyetujui tuntutan Zoe, Levi mengumumkan sambil tersenyum, "Satu kaki lagi." Keluarga kulit hitam ketakutan ketika Logan menjerit menyedihkan sekali lagi. Levi Garrison adalah pria yang menakutkan. "Zoe, apakah kamu melihat apa yang dia lakukan? Mengapa kamu tidak menghentikannya?" Bailey berteriak pada Zoe. Namun demikian, Zoe menjawab dengan datar, "Sejujurnya, Levi lah yang memperoleh proyek senilai 50 miliar. Dia melakukannya dengan satu syarat, saya harus bertanggung jawab penuh. Anda hanya harus menyalahkan diri sendiri untuk semuanya." Ternyata begini. Keluarga hitam terkejut. Selanjutnya akan menjadi lengannya. Levi menyeringai datar. "Kakek, nenek, tolong selamatkan aku. Aku tidak ingin mati." Logan mengencingi celananya karena dia ketakutan. "Levi, tolong jangan lakukan itu." Pada saat ini, Russell, yang bertugas hari ini, kembali ke villa. Sementara itu, keluarga Black lega melihat Russell karena tulang punggung keluarga akhirnya tiba. Bailey dan beberapa dari mereka langsung berteriak, "Russell, kalahkan binatang buas ini sekarang. Dia baru saja memukul dan melukai banyak orang." Sangat mengejutkan mereka, Russell berlutut di depan Levi dan memohon, "Levi, tolong beri aku kesempatan dan jangan mempersulit keluarga Black." Russell sangat menyadari konsekuensi berat jika Levi marah, namun keluarga Black tidak memahaminya. Selain itu, dia tidak bisa melakukan sesuatu yang merupakan pelanggaran disiplin. Karena identitas Levi sangat rahasia, dia harus merahasiakannya bagaimanapun caranya. Bab 737. "Aku bisa pergi hanya setelah aku mencari keadilan untuk Zoe." Levi menjawab tanpa emosi. "Kakek, nenek, apa yang telah kamu lakukan?" Setelah bertanya kepada mereka, Russell akhirnya mendapatkan gambaran lengkap tentang kejadian tersebut. "Kakek, nenek, kamu harus adil pada Zoe, kalau tidak ini tidak akan pernah berakhir. Biarkan aku yang menangani ini." Russell membuat pesanan. Meredith dan Robert saling memandang tetapi tidak berani menolak sarannya. Faktanya, mereka tidak punya pilihan selain berkompromi untuk mencegah Levi menciptakan kekacauan. "Selain itu, kamu harus menuliskannya dan membubuhkan stempelmu," Levi menuntut. "Hei, jangan berlebihan," teriak Meredith. Sangat mengejutkannya, Russell segera membujuknya dan berkata, "Nenek, dengarkan aku. Tuliskan tuntutan mereka di selembar kertas." Akhirnya,
Meredith tidak punya pilihan selain menuliskan dua pernyataan untuk memenuhi janjinya kepada Zoe. Juga, kamu harus minta maaf. Levi menambahkan. Omong kosong, kamu berlebihan. Meredith menolak karena dia merasa martabat keluarga dipertaruhkan. Kakek, nenek, tolong selamatkan aku. Kali ini, Logan memohon lagi karena merasa lengannya hampir patah. Baiklah, Zoe, ini salah nenek, maaf. Meredith akhirnya meminta maaf kepada Zoe. Nenek, aku harap itu tidak akan terjadi lagi. Tapi tetap saja, aku selalu menghormatimu, jawabnya dengan tenang. Kamu, Meredith sangat jengkel di lubuk hatinya. Dia akan selalu ingat bahwa ini adalah hari yang paling memalukan baginya. Sangat mengejutkannya, hari yang memalukan itu belum berakhir. Setelah Meredith meminta maaf kepada Zoe, Russell melanjutkan, Nenek, saya pikir Anda berhutang keadilan kepada Levi tentang insiden tentang cek itu. Apa, Russell, kamu? Meredith menjadi semakin gugup lagi. Russell membawa Zack, pelayan keluarga Black, ke ruang tamu dan melanjutkan, ceritakan semua tentang cek itu, atau aku akan mengirimmu ke penjara. Ingat, aku punya semua bukti. Oleh karena itu, Zack tidak punya pilihan selain menjelaskan dengan jujur, saya mengambil cek itu. Itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Garrison. Ya Tuhan, apa yang telah kita lakukan? Pada saat ini, Meredith merasa terhina tetapi tidak bisa berbuat apa-apa tentang pergantian peristiwa yang dramatis. Mulai sekarang, dia akan malu setiap kali dia melihat Levi dan Zoe. Di sisi lain, Zoe sangat gembira karena Levi akhirnya membersihkan namanya. Namun, dia tidak menyangka bahwa keluarga kulit hitam telah melakukan hal-hal tercela yang serupa di masa lalu. Kakek, nenek, ini terlalu banyak. Zoe menegur dengan marah. Kami melakukannya untuk kebaikan Anda sendiri. Anda akan memahami kebaikan kami suatu hari nanti, kata Robert. Akhirnya, Zoe dan Levi meninggalkan villa keluarga Black setelah mencari keadilan. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menggertakmu. Katakan padaku jika seseorang menyentuhmu lagi. Levi mengingatkannya. Di sisi lain, keluarga hitam terdiam begitu mereka pergi. Ini mungkin hari yang paling memalukan dalam sejarah keluarga kulit hitam. Meskipun Levi dengan sombong membuat segala macam tuntutan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, mereka marah dan hampir tidak bisa menerima hasilnya. Juga, mereka kesal karena kaki Logan dipatahkan oleh Levi. Tidak mungkin, aku tidak akan pernah bisa melepaskannya. Meredith berkata dengan marah, tepat. Jika kita melepaskannya sekarang, keluarga Black akan menggantung kepalanya karena malu selamanya. Segera, semua anggota keluarga hitam tampak garang karena mereka memiliki perasaan yang sama. Bab 738. Logan adalah yang paling marah di antara mereka semua karena kakinya patah. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan marah, aku bersumpah untuk membalas dendam terhadap Levi Garrison. Bahkan Jenny menambahkan, aku akan menceritakan ini kepada keluarga Davis sekarang. Aku yakin mereka akan menemukan Levi Garrison dan menghajarnya dengan segala cara. Pada saat ini, semua anggota keluarga kulit hitam menyimpan dendam mendalam terhadapnya dan sangat menginginkan balasan. Meskipun Russell tetap diam, dia akan menghentikan mereka dari membalas dendam terhadap Levi jika itu benar-benar terjadi. Sementara itu, begitu mereka meninggalkan villa keluarga Black, Zoe menghela napas panjang lega dan berteriak, rasanya enak sekali. Selama bertahun-tahun, dia menoleransi baik keluarga Lopez maupun keluarga kulit hitam dan tidak pernah setegas sekarang ini. Dia sangat gembira ketika Meredith dipaksa untuk meminta maaf dan memenuhi janjinya. Ngomong-ngomong, kamu terlihat menakutkan barusan. Aku tidak menyangka kamu akan mematahkan kaki Logan. Saat Zoe berbicara, dia masih sedikit terkejut dan menatap Levi dengan rasa ingin tahu. Mereka pantas dipukuli. Hal-hal yang lebih buruk mungkin menimpa mereka jika mereka menamparmu, jawab Levi. Begitu Levi selesai, dia memeluknya dan bisa merasakan kehangatan memancar darinya. Levi berani melawan keluarga terkemuka dan bahkan melawan seluruh keluarga hitam untukku. Bahkan jika dia tidak punya apa-apa lagi dan menjadi bukan siapa-siapa di masa depan, aku akan bersamanya selamanya. Akhirnya, mereka memilih rumah yang dibangun oleh Triple Group. Zoe puas dengan itu karena rumah itu dekat dengan perusahaannya. Dalam hal ini, dia tidak akan pulang larut bahkan jika dia harus bekerja lembur di perusahaan. Juga, dia bisa menghindari diganggu oleh keluarga Black karena rumahnya jauh dari rumah mereka. Haruskah kita menikah secepat mungkin? Tampaknya Zoe tidak bisa menunggu lagi. Dia merasa itu akan menjadi bom yang berdetak selama mereka tidak menikah. Namun, Levi menjawab sambil tersenyum, jangan khawatir. Orang lain tidak akan pernah bisa mengganggu hubungan kita. Lagi pula, aku belum selesai menyiapkan kejutan untukmu. Baiklah, kalau begitu, aku akan menunggu hari ketika kamu menikah denganku. Zoe sangat menantikan pernikahan mereka. Mulai sekarang, dia harus memikul tanggung jawab yang berat. Terlepas dari grup bintang Oriental, dia harus bertanggung jawab atas proyek 50 miliar. Di sisi lain, Levi tampaknya memiliki lebih banyak waktu luang akhir-akhir ini. Dia kadang-kadang akan memeriksa kemajuan membangun rumah mereka untuk menikah. Berita tentang kedatangan Panglima Wilayah Barat Ezra Williamson di Salt City dalam beberapa hari telah menjadi topik populer di kalangan penduduk.
Lagi pula, Ezra ingin mengumumkan kunjungannya agar semua orang di kota mengetahui kedatangannya. Oleh karena itu, banyak tokoh kaya dan berkuasa di kota itu telah menyiapkan upacara penyambutan akbar untuknya. Keluarga Jones bahkan memblokade separuh bandara dengan bantuan koneksinya untuk menyambut Ezra. Selanjutnya, keluarga Jones telah datang jauh-jauh dari Southampton ke Sapphire Villa untuk memastikan bahwa persiapannya berjalan dengan baik. Apakah kamu mendengarku? Kamu harus mempersiapkan segalanya dengan sempurna untuk upacara penyambutan besok. Michael sengaja mengingatkan karyawannya. Keesokan harinya, seluruh terminal bandara T1 Bandara Internasional Salt City diblokade. Michael dan keluarga Jones sedang menunggu di bandara untuk menyambut Ezra. Selain itu, semua keluarga terkemuka di kota selatan telah berada di sini untuk menyambut kedatangannya juga. Satu-satunya kelompok yang tidak ada di sini adalah orang-orang dari zona perang. Lagi pula, dilaporkan di luar kota selatan bahwa Ezra datang ke kota untuk perawatan dan istirahat. Namun demikian, itu sebenarnya alasan untuk membingungkan musuh karena Ezra aman dan sehat. Setelah menunggu cukup lama, Ezra akhirnya keluar dari bandara. Bab 739. Michael membawa selebriti bersamanya sebagai panitia penyambutan. Selamat datang, Chief Williamson. Anda telah berjuang keras di garis depan, jadi kami berterima kasih atas pelayanan Anda. Atas nama keluarga Jones, saya ingin menyampaikan rasa hormat kami yang tertinggi. Michael hampir berlutut untuk menghormati Ezra sebelum dia dihentikan. Anda terlalu baik, Pak Jones. Saya hanya menjalankan tugas saya, jawab Ezra yang berpakaian santai. Bagaimanapun, alasannya untuk kembali adalah untuk pulih dari luka-lukanya. Keluarga kami membuat spanduk ini hanya untukmu, Chief Williamson. Tertulis di spanduk, yang diperintahkan Michael untuk dipresentasikan, adalah harta karun nasional. Meskipun keluarga Jones hanya melakukan itu sebagai bentuk sanjungan, Ezra jelas memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar itu. Dengan seringai lebar di wajahnya, Ezra menerima spanduk. Kamu tidak akan memanjakanku dengan sanjungan seperti itu jika kamu tahu tentang keajaiban dalam keluargamu. Sebelum Ezra datang, dia melakukan penelitian tentang hubungan antara Levi dan keluarga Jones, dan apa yang dia temukan adalah betapa bodohnya keluarga Jones karena tidak mengenali dewa perang bangsa di tengah-tengah mereka. Sebaliknya, mereka berusaha menyanjung saya. Maafkan saya, Chief Williamson. Seorang anak ajaib di keluarga kami, kata Anda. Apakah maksudmu anakku, Anson? Kudengar dia mencapai peringkat teratas di Brigade Besi dan dia menjadi tangan kanan dewa perang mereka, tanya Michael bersemangat. Apa? Seru Ezra bingung. Aku kenal semua orang di petinggi Brigade Besi, dan tak satu pun dari mereka memiliki nama Anson. Apalagi tangan kanan God of War. Sungguh omong kosong *T. Ya, itu dia. Ezra hanya memberi Michael jawaban ala kadarnya, tapi itu cukup untuk meyakinkan Michael. Anson benar-benar tangan kanan dewa perang. Kami, keluarga Jones, akhirnya menunjukkan kekuatan kami. Teriak Michael kegirangan. Ezra sangat ingin memukul kepala Michael karena ketidaktahuannya. Keluarga Jones telah menunjukkan kekuatan mereka dengan dewa perang bangsa. Silakan lewat sini, kami telah menyiapkan tempat yang sempurna bagi Anda untuk menyembuhkan luka Anda, Chief Williamson, ajak Michael. Karena dia ada di sana untuk mengadakan pertunjukan, Ezra menerima tawaran baik itu. Setelah Anda, Tuan Jones. Michael senang melihat Ezra menerima undangannya karena itu berarti Ezra mengakui keluarga Jones sebagai sekutu. Yakin bahwa dia telah menjadi sekutu dengan dewa perang dan Ezra, Michael berjalan dengan kepala tegak. Tidak ada yang berani menentang keluarga Jones sekarang. Pada akhirnya, Ezra memutuskan untuk tinggal di Sapphire Villa, di mana keluarga Jones menyiapkan pesta besar untuknya. Keluarga Jones senang melihat Ezra menerima kebaikan apapun yang mereka tawarkan karena itu berarti hubungan mereka dengan Ezra hanya akan menjadi lebih kuat. Di sisi lain, orang-orang tidak setuju dengan Ezra meninggalkan zona perang dan menghabiskan waktunya dalam kemewahan dengan orang kaya dan terkenal. Bab 740. Dalam waktu singkat, popularitas Ezra turun drastis. Orang-orang bahkan pergi ke Sapphire Villa dengan sengaja untuk memarahi Ezra. Jangan pedulikan mereka, Chief Williamson. Mereka hanya iri karena kami memiliki Anda sebagai tamu kami, Michael menghibur sambil tersenyum. Kami telah membangun sebuah patung untuk dewa perang dan kami ingin tahu pendapat Anda. Bagaimana menurut Anda, Chief Williamson? Tanya Tyler. Tentu. Setelah itu, Ezra mengikuti Tyler dan yang lainnya ke pusat kota, tempat patung setinggi 10 meter itu didirikan. Bagaimana menurut Anda, Chief Williamson? Jika Anda puas dengan itu, kami juga dapat mendirikan satu untuk Anda. Menawari Tyler dengan penuh semangat. Melihat bagaimana Ezra mengerutkan kening pada patung itu, Michael dan Tyler mulai gugup. Apakah dia tidak puas dengan patung itu? Jika tidak, itu akan menimbulkan masalah bagi kita. Ada apa, Chief Williamson? Tanya Michael. Patung siapa ini? Tanya Ezra. Itu adalah dewa perang itu sendiri. Apakah kamu tahu seperti apa dia? Pertanyaan Ezra membentur kepala. Kami tidak memiliki foto dia yang sebenarnya. Tapi dari informasi yang kami kumpulkan, seperti itulah dia, jelas Tyler. Omong kosong, dia tidak terlihat seperti itu.
Dewa Perang terlihat seperti dia. Tiba-tiba, Ezra menunjuk Levi. Bukankah itu Lewi? Tanya Michael saat keluarga Jones yang terkejut menoleh untuk melihat Levi, yang kebetulan berada di dekatnya. Mungkinkah Levi benar-benar menjadi Dewa Perang? Levi memang menyebutkan bahwa dia adalah Dewa Perang. Dia bahkan mengaku sebagai penanggung jawab konferensi investasi dan mengusir keluarga kami. Mungkinkah itu benar-benar dia? Ezra kemudian melanjutkan, kamu tidak bisa hanya mengatakan bahwa itu adalah God of War berdasarkan informasi yang kamu temukan secara online. Itu seperti memilih orang asing secara acak di jalanan dan memanggilnya God of War karena tidak ada yang benar-benar melihatnya sebelumnya. Selama itu bukan Levi. Michael dan yang lainnya menghela napas lega ketika mereka menyadari bahwa Ezra menunjuk Levi secara acak. Satu hal lagi, Dewa Perang pasti membenci hal-hal seperti patung. Jika kamu tidak ingin mendapatkan sisi buruknya, lebih baik kamu segera menghapusnya, Ezra memperingatkan dengan dingin. Betulkah? Tyler dan Wells saling bertukar pandang bingung karena mereka tidak percaya bahwa Levi benar tentang kebencian Dewa Perang terhadap patung. Keduanya masih merasa ada yang tidak beres. Setelah patung itu disingkirkan, Ezra membuat alasan untuk pergi. Shadow, ikuti Chief Williamson dan laporkan keberadaannya padaku. Lakukan apa yang kamu bisa untuk melindunginya, perintah Michael. Setelah menerima perintahnya, Shadow mengikuti Ezra sampai ke gang terpencil dan melihat Ezra berlutut di depan seorang pria. Bersambung,